Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Auto Product. Oh ya, tahukah teman-teman kalau oli mesin setelah digunakan pasti akan menimbulkan deposit di dalam mesin. Nah, setiap penggantian oli pun deposit tersebut tidak semuanya hilang. Nah, dekat saya ini sekarang ada mesin flushing yang bisa membersihkan benar-benar bersih. Nanti akan kita buktikan juga ya. Oh ya, bersama saya ini ada Bapak Sumarno. Beliau ini adalah konsultan dari Stinger Biotech Indonesia nih, alat ini. Nanti beliau yang akan menjelaskan bagaimana fungsi alat ini. Oke Mas, sebenarnya flushing itu sangat diperlukan apa enggak sih? Ya begini, bicara flushing itu berbeda ya. Kalau kita menggunakan mesin yang tipe lama, sama. Bukan tipe yang sekarang mesin modern. Kalau dulu orang flushing itu hanya kalau ya mesinnya sludge baru flushing. Oh, udah kelihatan hitam, udah kelihatan lumpur-lumpur gitu, baru di flushing. Baru flushing. Karena kalau mesin lama itu suhunya tidak terlalu tinggi. Jadi artinya kompresinya rendah, 1/9, biasanya cuma segitu. Jadi untuk timbul sludge itu butuh waktu yang lama. Waktu yang lama ya, tidak seperti mobil-mobil modern ya. Betul. Udah gitu, kalau mesin modern, pertama karena dia kompresi tinggi. Mesin sekarang ada mesin bensin itu ya, ada yang 1/12, 1/14 itu ada. Apalagi yang pakai turbo itu. Betul. Ya. Nah, efeknya kan lebih panas. Meskipun itu teknologi oli mengikuti, tetapi akhirnya resiko untuk timbul sludge itu lebih tinggi. Dan itu terbukti. Apalagi bila telat ganti oli ya. Betul. Jadi teman-teman mungkin sering lihat di di sosmed, mungkin ada yang sering posting, mungkin di Facebook, di mana di komunitas itu ya, sering postingin ya gambar-gambar udah nge-sludge gitu. Artinya memang resiko untuk sludge itu lebih tinggi di mesin modern. Nah, itu kenapa kita penting untuk periodical maintenance, regularly melakukan flushing. Flushing itu ya. Iya, betul. Nah, alat ini kalau dibandingkan dengan kita pakai metode flushing biasa, cuma tuangin cairan, terus di running sekian menit, terus dibuang. Ya, oke. Kalau kita pakai cairan flushing, itu juga at least lebih bagus daripada dia nggak melakukan flushing. Ya, sama sekali tidak. Jadi minimal 1 tahun sekali atau 20.000 kita lakukan flushing. Itu juga lebih bagus daripada sama sekali kita nggak pernah melakukan flushing. Yang penting kita pakai chemical flushing yang berkualitas. Itu pertama. Kedua, kalau kita menggunakan alat seperti ini, flushingnya ini akan lebih optimal. Karena kenapa? Karena kalau kita flushing, mesin running, kemudian nanti kan drain plug-nya kita buka, kita buang olinya. Kemudian oil filternya kita buka, kemudian kita ganti lagi filter olinya, masukin oli baru. Itu di dalamnya sebenarnya masih ada sisa. Masih ada sisa kan ya pasti kan? Ya di oil gallery gitu semua ya. Nah, di oil jetnya dan beberapa komponen di dalamnya. Itu kenapa nggak walaupun kita menggunakan cairan flushing biasa. Betul. Itu yang konvensional yang biasa dilakukan. Kemudian ada beberapa bengkel umum itu yang menggunakan mesin semacam ini. Oh ya, mesin ini saya pernah lihat ini ya. Ya, tapi dia masih sebenarnya setipe dengan konvensional. Oh gitu. Setipe tuh begini, dia ada tabung khusus untuk masukin engine flush. Jadi sebenarnya engine flush tapi pakai mesin. Tapi pakai mesin ya. Jadi di running, muter mesin, balik sini lagi bedanya. Dia ini ada tekanan angin biasanya ya. Saya nggak mungkin beda spek untuk dorong sisa-sisa tadi keluar. Bedanya itu aja. Oh, kalau ini? Kalau ini bedanya adalah pertama menggunakan alat ini kita tidak merunning mesin. Oh, dalam kondisi mesin mati? Dalam kondisi mesin mati. Jadi sebelum menggunakan treatment alat ini, oli mesin itu kita buang, kita drain, kita drain, baru kita install selang-selang untuk alat ini ya. Baru kita running untuk benar-benar proses cleaning. Itu biasanya otomatis setup mesin ini sekitar 15 menit. Bedanya di situ. Kalau itu kan mesin masih running biasanya, yang tipe-tipe lama mesin itu. Oh ya Mas, ini ada contoh apa ini Mas? Bisa jelasin? Oke, kalau ini contoh untuk komparasi ya. Komparasi kalau yang ini benar-benar oli yang udah bekas ya, yang bekas pakai ya, harus udah waktunya ganti. Kemudian ini sebenarnya oli baru, jadi oli bekas yang kita buang.
isi oli baru, kemudian di running 10 menit. Kemudian setelah 10 menit kita ambil sampelnya. Ternyata udah hitam. Masih hitam juga ya, berarti udah sisa dari oli lama itu masih ada ya. Sisa oli lama masih ada, dan ini yang benar-benar baru. Ini yang menggunakan flashing. Setelah flashing, masukin oli baru, nyalain 10 menit, kita ambil sampelnya, tetap masih bening. Ini kalau kita lihat perbandingan viscosity-nya, kita kasih ini bola baja ya. Nah, kalau kita balik, kelihatan mana viscosity yang paling oke. Nah, ini kan cepet runningnya ya, ini kan lambat, ini lambat. Padahal ketiga oli ini, sampel oli ini, viscosity-nya awalnya sama kan? Ya, awalnya sama. Jadi kalau misalnya udah ada deposit atau apa, pasti berubah itu ya? Pasti berubah, viscosity-nya berubah. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Mas, kalau misalnya kita flashing menggunakan mesin ini, itu biayanya berapa? Kisaran aja ya, kisarannya biasanya kurang lebih sih di angka 400 sampai 500 ribu. Worth it lah ya, kondisi mesinnya bersih. Bener-bener kita bener-bener kayak ya digurah sistem pelumasannya. Betul. Betul. Kalau orang mengenal gurah mesin, ini mungkin gurah sistem pelumasan karena bener-bener clean gitu. Jadi yang resiko oil slat itu akan benar-benar dijaga baik biar mesin itu selalu bersih. Oke Mas, nanti kita praktekin ya. Bagaimana hasilnya dengan kendaraan. Ayo, come on. Oke. Nah teman-teman, nanti kita akan praktekkan alat flashing tadi di mobil gue ini, Suzuki R3 Dresa keluaran 2017. Jadi kilometernya teman-teman akan lihat sendiri, ini di tempuhnya udah mencapai 48.000, tapi terakhir gue ganti oli itu di 46.000, jadi ini udah 2.000 pemakaian. Nah nanti kita akan coba tap oli yang udah dipakai dan kita akan lihat kondisinya. Oke Mas, Mas Sumarno, ya nanti bisa dijelasin SOP penggunaan mesin ini seperti apa? Ya, jadi gini, sebenarnya kalau SOP standar itu tinggal olinya ini kita buang, kemudian kita dalam kondisi kosong, kita install selang-selangnya, ya. Kemudian kita proses flashing setelah 15 menit, kurang lebih 15 menit. Setelah semuanya proses selesai, tinggal tuang oli baru aja. Nah, tapi ini SOP-nya akan sedikit kita rubah karena kita pengen membuktikan kalau dengan flashing tanpa mesin ini kita seperti apa. Baru ya. Nah, jadi nanti ini akan kita buang olinya dulu. Olinya kita buang. Baru kita isi oli baru, kita running 15 menit. Baru nanti kita ambil sampelnya, kita buang lagi. Kita buang lagi. Kita lihat kondisinya olinya ya. Terus habis itu baru menggunakan. Baru setelah itu alat ini. Kita gunakan flashing oli dengan mesin ini. Setelah itu baru kita isi oli baru. Nyalakan 15 menit. Baru kita ambil sampel juga. Kita bandingin yang sebelumnya dan setelahnya. Ayo. Gua juga penasaran nih, pengen tahu deh hasilnya. Oke Mas, silakan dikerjakan. Siap. Nah, ini sampel oli yang tadi sudah digunakan selama 2000 km ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam gelas ukur dan kita akan bandingkan dengan oli baru yang baru tadi kita masukkan dan di running selama 15 menit. Gelap banget udah, padahal baru 2000 km nih. Tapi udah hitam pekat. Nah, ini teman-teman, ini udah ada oli baru, keluarannya X-Star yang isi 1 galon, tapi nanti kita akan isi sebanyak 3,5 liter sesuai dengan takarannya R3. Ini Mas, silakan Mas. Oke teman-teman, kita akan coba ya. Ini sekarang lagi menggunakan oli baru tapi belum di flashing, cuma dimasukin oli baru dan kita akan running selama 15 menit. Nah, kita akan hitung menggunakan stopwatch. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, mesin akan gue nyalakan. Nah, kita akan tunggu selama 15 menit. Oke teman-teman, ini sebentar lagi udah mencapai 15 menit. Nanti kita akan matikan mesinnya di menit ke-15 dan kita diamkan dulu beberapa saat sampai oli-oli yang naik ke kepala silinder itu turun dulu ke karter. Baru setelah itu kita tap. Nah, dikit lagi ya. Oke, dikit lagi, udah 15 menit. Oke, sambil gue siap matikan mesin. Oke. Nah, nanti kita akan diamkan
berapa saat sampai olinya turun ke karter. Oke, tadi kita udah tunggu berapa saat dan sekarang oli baru yang tadi dimasukkan akan kita, setelah di running selama 15 menit akan kita tap lagi. Teman-teman bisa lihat warna olinya sudah mulai coklat ya. Jadi dari tadi bening, setelah di running selama 15 menit tuh warnanya kayak gitu. Oke, sembari kita nunggu sampai selesai habis benar, nah kita pasangin sekarang adaptor ya, adaptor yang ke filter oli. Jadi nanti dari adaptor ini dimasukkan ke dalam disambung selang dari mesin flushing tadi. Begitu pula juga nanti di oil pan-nya juga akan dipasangin adaptor untuk disambungin selang dari mesin flushing-nya. Itu secara kerjanya, sirkulasinya nanti dia dari masuknya dari oil pan ya. Oil pan atau filter oli? Oil pan dulu ya. Di filter oli, oil pan yang narik. Oh, dari oil pan yang narik ya. Jadi nanti teman-teman itu untuk flushing-nya masuknya dari filter oli. Dan kemudian disedot, divakum melalui oil pan-nya. Nah, ini bisa ditarik nih, teman-teman bisa lihat nih hasilnya. Dalam waktu pemakaian 15 menit aja di running ya, ini oli baru. Tuh warnanya udah hitam kayak gini nih. Tuh, nanti kita akan tampung di dalam tabung reaksi. Oke, ikut gue. Kita tampung di dalam. Nah, ini bisa kalau dilihat secara visual ya. Ini semua wadahnya benar-benar baru. Dan ini pemakaian 2000 km dan ini pemakaian cuma 15 menit. Warnanya hampir sama kan? Kita akan sedot lagi. Tapi memang tidak sekental hitamnya dibanding yang sudah pemakaian 2000 km. Ini baru 15 menit di running. Tuh, lihat masih ada karbonnya tuh, hitam-hitamnya. Jadi mungkin sisa karbon dari oli yang lama dia tercampur ke dalam oli. Jadi kalau kita flushing atau kita ngetap oli biasa itu masih ada sisa deposit yang lama dari oli yang lama. Nah, nanti kita akan bandingkan nih dengan yang udah pemakaian 2000 km. Oke ya, nah, nanti bisa kita bandingkan ya. Nanti kita akan bandingkan yang menggunakan mesin flushing, warnanya akan seperti apa. Oke, kita mulai. Yang buat flushing, kita sekarang akan sambungkan selang dari mesin. Ini yang buat ke filter oli yang warna merah, yang merah dipasang ke filter oli, yang biru nanti dipasang ke oil pan-nya. Oke, tadi selang-selangnya udah tersambung. Sekarang kita mulai mengoperasikan mesin ini. Oke, siap. Ini dalam kondisi mesin mati ya. Mesin mati. Dan yang nanti bekerja cuma mesin ini. Oke. Pertama kita akan nyalakan dulu powernya. Power supply-nya. Power supply. Oke. Kemudian yang kedua kita cek mobil ini berapa silindernya. Karena ini Suzuki New R3 ya. R3 Dresa. Oh iya. Facelift. R3 facelift ya. Yang Dresa ya. Nah, itu 4 silinder. Nah, ini setup awalnya biasanya akan keluar 3 silinder. Oke. Berarti harus kita setup dulu di silinder setting. 4 silinder 4 silinder. Oke, 4 silinder. Nah, setelah 4 silinder ini udah kita setting, ya udah tinggal kita untuk mesinnya kita nyalakan. Flushing ya. Ya. Ini udah langsung bekerja ini. Udah. Nanti tunggu dulu sampai nanti akan prosesnya akan berjalan. Itu aja sih. Dia mungkin ada proses pemanasan dulu, baru kemudian bekerja. Betul, kurang lebih ya 2-3 menit. Nanti selama proses itu cairannya nanti kelihatan. Ya kelihatan, di sini kelihatan. Jadi kita akan lihat ya. Ya, oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini udah bekerja cairan flushingnya. Ya, jadi ini memompa, proses memompa ini. Ya, jadi yang ada di tangki 10 liter tadi itu akan ditekan masuk ke mesin. Kemudian yang turun ke bawah divakum lagi. Nah, keluar ini lagi. Ya. Oh, ini keluarnya. Ini keluarnya. Oh, jadi ini di sini kita ada install filter. Kemudian di dalam juga ada filter lagi. Filter lagi. Ada double filter.
supaya kalaupun ada sisa kotoran atau sludge dari dalam yang akan kita sirkulasi ke sana tetap bersih. Tetap bersih ya. Tetap bersih. Ya waktu masuk ke tangki lagi itu udah bersih. Ya, karena double filter. Double filter, ya. Double filter. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini nanti ya ini klaimnya menggunakan mesin flushing ini. Jadi dia benar-benar di blend tuh. Jadi kayak mobil baru. Nah, nanti kita akan buktikan, kita masukin lagi oli barunya. Habis itu kita running lagi selama 15 menit, kita akan lihat hasil apakah olinya itu berwarna mulai coklat lagi atau enggak. Kalau secara teknis ini kan improve fuel economy, terus improve engine responsive. Itu gimana? Jadi gini, kalau kita bicara engine ekonomi, kemudian improve engine responsive, sudah pasti. Karena kenapa? Kalau kita tidak melakukan flushing, artinya kita hanya melakukan penggantian oli saja. Sementara kalau kita pakai flushing ini, dia itu akan ke seluruh bagian. Yang paling krusial, kenapa dia bisa meningkatkan fuel economy dan responsif ya mesinnya? Karena di mesin itu kita tahu ada ring piston. Nah, ring piston itu tidak bisa dibersihkan keraknya tanpa sistem seperti ini. Jadi kalau mungkin ada yang proses cleaning ini dia sampai ke bagian itu. Sampai, karena kalau ini kita pressure, ini kan selang balik, lihat ini kalau selang balik kan cuma vakum rendah. Kalau yang selang masuk ke sana itu tekanan tinggi. Jadi itu akan dia akan nyemprot ya. Betul, ke saluran olinya, masuk ke crankshaft. Di crankshaft itu ada namanya big end conrod. Ya, ada lubang stang seker ya, lubang kecil itu buat nyemprot ke atas ya. Oil jet itu nyemprot ke atas ke piston, baru bersihin ring pistonnya. Teman-teman bisa lihat nih, ini tanpa gua gerakin ya. Ini selangnya sampai goyang, berarti dia ada tekanan tinggi nih. Oh, jadi secara teknis dia bisa. Jadi kompresi, istilah kata itu merestorasi kompresi. Jadi kompresinya akan kembali lebih optimal seperti sebelum ada kerak. Karena keraknya kan luntur di situ, rontok kerak gitu ya. Itu yang larut, yang membuat ring piston jadi gerakannya tidak fleksibel ya. Betul, karena bisa aja kondisi piston itu istilah sederhananya nguncup gitu ya. Karena kalau contoh misalnya, kenapa kalau orang overheat dia loss kompresi? Karena itu faktor panas, kerak itu juga bikin nggak optimal kerjanya dari ring pistonnya. Nah, kalau untuk dia bisa improve engine responsive karena kondisi ratio kompresinya bagus. Ya, kan kalau namanya tekanan kompresi naik, power pasti akan naik. Pasti akan naik. Oke, sekarang ini sudah 9 menit, nanti tunggu sekitar 6 menit lagi. Kita akan lakukan kayak tadi ya, ditap lagi. Ditap lagi. Oh, ini cuma dibuka kan? Ini karena otomatis dia nyedot sampai habis kan? Ya, nanti kita isi dulu, pasang semua filter, running lagi 15% baru kita ambil sampel olinya. Jadi udah warnanya udah mulai berubah juga ini. Ya. Jadi ini perlu kenapa dia goyang seperti ini? Karena kalau lihat di tekanan ini, dia pressure-nya tuh main, nggak konstan. Iya, nggak konstan ya. Nggak konstan. Jadi ini kayak set nyemprot gitu. Betul. Ini juga vakumnya juga main nih, udah main. Jadi dia sekalian mengkompres cairannya dan dia menyedot hasil dari karter. Dari karter akan disedot kembali ke mesin. Ya, tadi penggunaan cairan ini cuma sampai 10 kali. Ya, 10 kali. 10 kali mesti ganti cairan baru ya. Cairan baru. Itu untuk menjamin bahwa sistem cleaning ini akan lebih optimal. Oh ya, ini mungkin kalau teman-teman yang punya bengkel pengen tahu harga alat ini dan belinya di mana, itu bisa hubungin siapa? Nanti bisa kita informasikan ya, nanti nomor kontaknya kita kasih. Nomor kontaknya nanti akan kami lampirkan di bawah ini ya. Nah, ini teman-teman contoh sampel dari mobil lain. Jadi setelah di flushing menggunakan mesin ini selat-selat kasar. Kalau yang halus kan dia tercampur di dalam cairannya. Nah, yang selat-selat kasar ketika disaring nih kayak gini nih, tuh, jadi kayak ada partikel kasar, itu rontok semua di dalam mesin, sehingga mesin jadi kayak baru. Oke, tersisa 1 menit lagi. Nah, ini kan ada tulisan back oil, jadi ini hanya mengambil sisa oli yang sisa pelumas yang tadi dimasukin ya. Nah, ini udah selesai proses cleaning 15 menit. Nah, ini sebenarnya dengan seperti ini pun sudah oke. Tetapi sebenarnya bisa lebih optimal lagi. Itu dengan cara, nanti ini kita ada pencet tombol ini, purge ini. Jadi untuk memastikan lebih bersih lagi.
Jadi kalau kita pencet tombol ini, dia akan ada tekanan ke sistem pelumasan supaya ada sisa-sisa itu kedorong ke karter. Nah, setelah nanti kedorong ke karter, baru kita pencet manual ini tombol oil return. Kita vakum lagi. Nah, kita coba ya. Coba. Nah, ini blowing. Jadi ada tekanan ke mesin nanti supaya kalau ada sisa benar-benar turun ke karter lagi ya. Ini cuma sebentar biasanya. Udah stop. Udah kayaknya. Udah stop. Cuma 15 detik aja. Tadi cuma 15 detik untuk apa namanya dia ibaratnya ngebilas ya, ngebilas. Supaya olinya tuh benar-benar turun semua. Baru kita pencet ini oil return. Jadi dikembalikan lagi yang sudah turun di cutter, ditarik lagi. Ini baru kita vakum. Makanya yang biru tuh yang. Kalau yang returnnya, oil returnnya 10 menit ya tadi ya. 10 menit. Tuh. Yang oil returnnya dia divakum lagi, tuh full. Jadi meter vakumnya full, karena dia saat ini sedang menghisap sisa-sisa oli yang ada di karter. Makanya dijamin bahwa cairan yang tadi disuntikan ke dalam mesin maupun sisa-sisa oli yang tadinya dimasukkan ya itu benar-benar habis. Oke, ini sekarang udah tinggal 10 menit lagi, 10 detik lagi sorry. Nah, nanti kita akan langsung melakukan masukin oli baru. Ya. Tapi ini dilepas dulu ya. Kita akan lepas semua selang-selangnya. Kemudian kita masukkan oli baru dan akan kita running 15 menit. Nanti setelah 15 menit kita matikan mesinnya, kita ambil sampelnya oli yang sudah 15 menit. Nanti kita bandingkan dengan yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke, kita lakukan dulu. Oke, tadi sekarang kita udah selesai flashing. Ya. Oke, sekarang kita akan tuang oli baru nih. Ya, oli baru. Mas, dibuka Mas. Nah, ini masih segel ya. Kita akan tuang dengan takaran yang sama karena filter olinya tadi sudah diganti lagi dengan yang baru. Di timer. Kita akan timer ulang ya. Timer ulang selama waktu yang tadi 15 menit. 15 menit. Oke. Ini reset yang tadi, sekarang kita mulai baru. 1, 2, 3. Oke, kita tunggu selama 15 menit lagi. Oke, dikit lagi udah mencapai 15 menit. Nanti kita akan matikan mesinnya setelah mencapai 15 menit. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke, kita matikan mesinnya. Nah, nanti kita akan tunggu beberapa saat sampai olinya turun ke karter, baru kita tap lagi. Tunggu saja hasilnya. Penasaran kan? Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami ya. Oke, ini bersih ya, kondisi bersih. Kita akan tampung olinya. Wih, benar-benar bersih. Ini ibaratnya yang tadinya kolesterol banyak di dalam salur darah ya. Ini ibarat cuci darah nih, benar-benar bersih sekarang. Nah, ini dia hasilnya. Ini kelihatan masih bening. Nanti kita akan tampung di dalam gelas tabung reaksi, dan kita akan bandingkan dengan oli baru yang tidak menggunakan mesin flashing ini ya. Jadi oli baru tadi kita masukin, terus kita running selama 15 menit, kita tuang lagi, dan kemudian kita flashing, dan ini hasilnya olinya. Nanti kita akan bandingkan. Kita sedot lagi, masukin ke dalam tabung reaksi. Ya, ini tadi teman-teman, ini oli yang sudah pemakaian 2000 km, yang hitamnya hitam pekat, dan ini tadi oli baru. Ya, tapi tidak menggunakan mesin flashing, kita masukkan dan running selama 15 menit. Nah, ini hasilnya masih kelihatan agak kuning, tapi sudah warna hitam juga. Nah, dan ini adalah oli baru tapi sudah di flashing menggunakan mesin flashing tadi ya. Ini kelihatan masih warna kuning nih. Nanti kita akan tampung dulu di dalam sini tabung reaksi.
Nanti kita akan bandingkan juga dengan oli yang baru ya, tidak maksudnya belum pernah dimasukkan ke dalam mesin. Lihat tuh, ini aja warna kuning. Oke, ini dia hasilnya tuh, masih bening kan? Nanti kita akan bandingkan dengan oli barunya dia. Oke. Nah, ini pakaian oli baru tadi yang setelah mesin di flashing menggunakan mesin tadi. Nah, kita akan bandingkan juga dengan oli barunya. Jadi belum pernah dipakai. Nah, ini ada sisa oli tadi ya. Sisa oli tadi ya. Kita akan setengah liter bandingkan ke kecerahannya dia. Coba disedot, masukin sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih bedanya nih. Hampir nggak ada beda hampir kan? Nggak ada bedanya. Hampir nggak ada beda. Hampir nggak ada beda. Oh, artinya bagian dalam mesin tuh udah benar-benar bersih setelah di flashing. Oke, kita bandingkan lagi dengan, ikut gue. Ini adalah oli untuk yang sudah dipakai 2000 km ya. Dan ini adalah oli baru, tapi setelah ini ditap, dimasukkan oli baru, kemudian ditap lagi, ini hasilnya ternyata masih hitam. Setelah running 15 menit. Setelah running 15 menit ini. Dan ini adalah oli yang setelah kita lakukan flashing menggunakan mesin stinger tadi. Nah, ini hasilnya nih. Setelah di running 15 menit juga. 15 menit juga nih. Nah, ini sekarang oli yang belum dipakai sama sekali. Ya, bisa dibandingkan ya. Ya. Bisa dibandingkan tuh. Jadi walaupun kita ganti oli baru, tapi kalau kita nggak flashing menggunakan mesin tadi, nggak optimal. Nggak akan optimal, tetap akan berwarna kecoklat, pelataran kayak gini. Itu kenapa bisa begitu, Mas? Karena ya kalau kita ganti oli konvensional pasti kan ada sisa ya di oil gallery. Itu pertama. Kedua, banyak endapan-endapan sludge itu yang tidak larut. Gitu. Akhirnya itu kan juga akan mengkontaminasi oli baru kita. Ibaratnya kalau kayak di tubuh itu kolesterol itu ya. Betul. Ya, perbedaannya juga kalau kita pakai mesin ini mengenerate suhu sekitar 40 derajat. 40 derajat. Jadi oli cleaning yang masuk itu suhunya kurang lebih 40 derajat minimal. Dengan suhu yang agak tinggi itu karbon itu mudah larut. Betul, ya. Betul. Okay. Karena dia si mesin ini juga mengenerate ini muatan listrik. Nah, gitu. supaya dia bisa membersihkan bagian-bagian yang sempit sekalipun. Tujuannya seperti itu. Jadi lebih optimal pembersihannya. Oke, jadi mungkin Mas Wando bisa kasih kesimpulan soal mesin stinger Biotech ini ya. Ya. Efektivitasnya seperti apa dan mungkin manfaatnya digunakan sebaiknya untuk tiap jarak tempuh berapa atau kondisi mobil seperti apa. Ya. Oke, mungkin kalau kita flashback ya, kalau kita ini gunakan alat ini, mobil atau mesin apa yang idealnya pakai. Jadi dipakai untuk apa aja sebenarnya. Yang pertama sebenarnya bisa dilakukan untuk regular maintenance. Walaupun mobil baru ya. Ya, karena seperti diketahui bahwa mesin baru ini kan kita kompresi tinggi, stop and go, kelembapan tinggi kalau iklim tropis gitu kan. Nah, itu akan ideal sekali kalau kita pakai minimal ya tiap 20.000 atau 1 tahun sekali. Itu akan menjamin bahwa mesin itu akan tetap clean. Gitu. Jadi kalau mesin itu clean, performanya akan meningkat seperti yang tadi kita jelaskan bahwa kompresinya itu akan padat akan optimal kembali optimal, akhirnya powernya akan naik. Gitu. Kedua, untuk misalnya kita pernah overheat. Oh gitu. Nah, terkadang orang itu overheat mesinnya, dia hanya perbaikan ke bengkel, padahal gara-gara overheat itu suhu yang melebihi, mungkin kalau overheat itu range-nya bisa 120 ke atas ya. Nah, itu akan ada timbulan sludge sebenarnya karena oli itu udah benar-benar terbakar. Nah, itu kan kadang bengkel hanya memperbaiki, mungkin silinder headnya bengkok, perbaiki, turun separuh, pasang lagi mesin running. Ternyata dalam saluran itu sebenarnya mampet atau apa dalam oil gallery, oil jet itu sebenarnya pasti ada sludge. Nah, itu harus dibersihkan. Jadi intinya kalau kita pernah overheat, kita harus lakukan treatment flush. Oh gitu. Itu yang kedua. Ketiga, ideal pakai flashing itu kondisi apa? Kalau kita beli mobil second, kita beli mobil second kita nggak tahu historinya, kita nggak tahu riwayat dan segala macam. Jadi lakukan pre-vehicle maintenance include flashing mesin, supaya mesin ini benar-benar kita restorasi power kemampuannya gitu. Jadi yang tiga ini kondisi-kondisi ideal di mana harus menggunakan mesin flashing. Problemnya adalah
Mesin plasing ini kan apalagi ini kan model statik ya, jadi nggak perlu mesin hidup. Ya, itu kan hal baru dan belum familiar gitu di Indonesia. Tadi saya juga baca di badan mesinnya itu dia ada nano plus ya. Ya, nano pulse. Nano pulse. Itu apa? Teknologi apa? Jadi di mesin ini akan menjerit suhu dan akan menghasilkan muatan elektrik. Nah, muatan elektrik ini bisa menjangkau daerah yang sempit, celah-celah yang sempit ya. Jadi celah-celah yang sempit secara optimal, lebih optimal dibanding hanya flash kondisi konvensional. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman ini ada yang ingin melakukan flashing menggunakan mesin ini, apakah sudah tersedia di bengkel saat ini? Saat ini memang konsentrasinya untuk alat ini baru untuk auto-rest. Baru untuk auto-rest. Baru untuk auto-rest. Jadi nanti nextnya kita akan juga ada untuk ini ya. workshop yang non auto-rest. Intinya kebutuhan awal ini kita akan supply ke auto-rest terlebih dahulu. Nanti akan kita kabarin. Kalau udah siap nanti kita bisa kapan. Nanti tunggu saja infonya kalau misalnya udah siap di bengkel-bengkel umum atau nanti auto-rest mana aja yang udah tersedia dan teman-teman bisa langsung sambangi untuk melakukan treatment flashing ini ya. Siap. Oke, segitu saja tayangan dari kami. Jangan lupa ya untuk share tayangan ini jika Anda anggap tayangan ini bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, salam jumpa, salam otomotif.